Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman, kita akan masuk ke materi anak tunalaras, yaitu terkait dengan pengertian anak tunalaras dan jenis anak tunalaras. Di masyarakat kita, banyak istilah untuk memberikan label kepada anak tunalaras. Istilah yang digunakan biasanya tergantung pada sudut pandang keilmuan yang mereka geluti. Misalnya guru menyebut anak sulit diatur, anak sukar atau anak nakal, sedangkan pedagog menyebutnya anak tunalaras. Nah, kita pelajari menurut para ahli. Yang pertama, menurut Nelson tahun 1981, seorang anak dikatakan tunalaras apabila tingkah laku mereka menyimpang dari ukuran menurut norma usia jenis kelamin, dilakukan dengan frekuensi dan intensitas relatif tinggi, serta dalam waktu relatif yang lama. Menurut Ibrahim Hussein, menjelaskan bahwa anak-anak menjadi delikuen apabila tingkah lakunya menyeret dia ke dalam daerah hukum atau ranah hukum. Lalu menurut Samuel Ekrik, tunalaras adalah mereka yang terganggu perkembangan emosi, menunjukkan adanya konflik dan tekanan batin, menunjukkan kecemasan, penderita neurotis atau bertingkah laku psikotis, dengan terganggunya aspek emosi dan dapat merugikan dirinya sendiri dan orang lain atau lingkungannya. Anak tunalaras adalah suatu tingkah laku yang tidak sesuai dengan kultur permisif atau menurut norma keluarga, sekolah, dan masyarakat luas. Lalu menurut Maud Ameril, seorang anak digolongkan tunalaras apabila tingkah laku mereka ada kecenderungan-kecenderungan antisosial yang memuncak dan menimbulkan gangguan-gangguan, sehingga yang berwajib terpaksa mengambil tindakan dengan jalan menangkap dan mengasingkannya. Lalu menurut Romli Atma Sasmita, delikuensi adalah suatu tindakan atau perbuatan oleh anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan oleh masyarakat itu sendiri dirasakan dan ditafsirkan sebagai perbuatan tercela. Lalu menurut Sehmit dan Mercer, anak yang secara kondisi dan terus-menerus menunjukkan penyimpangan tingkah laku tingkat berat yang mempengaruhi proses belajar, meskipun telah menerima layanan belajar serta bimbingan seperti anak lain, dan gangguan belajarnya tidak disebabkan oleh kelainan fisik, syaraf, dan intelijensi. Lalu menurut PP nomor 72 tahun 1991 tentang pendidikan luar biasa, gangguan atau hambatan atau kelainan tingkah laku sehingga kurang dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa Dikdasmen tahun 2004, anak yang mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan sosial, bertingkah laku menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat meresahkan atau mengganggu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.
Adapun jenis anak tunalaras ada perbedaan menurut Samuel Akrik dan Kuei. Kita pelajari yang menurut Samuel Akrik dulu ya teman-teman. Yang pertama ada jenis sosiali, yaitu tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial. Yang kedua ada delinkuensi, yaitu melanggar norma-norma hukum, baik yang tertulis ataupun merupakan salah satu bentuk penyesuaian anak yang salah. Lalu yang ketiga ada emotionally disturbed children atau EDC, terhambat perkembangan emosinya, ketegangan atau konflik batin, menunjukkan kecemasan, penderita neurotis, atau bertingkah laku psikotis, merugikan orang lain, seperti mencuri, mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Nah, lalu menurut Kuei, jenis yang pertama yaitu ada conduct disorder atau unsocialized aggression atau CD, tidak mampu mengendalikan diri, contohnya berkelahi, pemarah, tidak patuh, merusak barang atau benda orang lain, mencari perhatian, sombong, hyperaktif, tidak jujur, bicara kasar, iri hati, tidak bertanggung jawab, mudah beralih perhatian, kejam, dan sebagainya. Lalu ada socialist aggression atau SA, perilaku agresi secara berkelompok, misalnya tawuran, mencuri secara berkelompok, menjadi anggota suatu geng, bolos, keluar rumah sampai larut malam. Lalu ada anxiety withdrawal atau personality atau AWD, kecemasan dan kekhawatiran yang tidak jelas, tidak beralasan. Dia itu suka cemas, pemalu, sedih, mudah tersinggung atau sensitif, rendah diri, kurang percaya diri, mudah bingung, sering menangis tanpa alasan, dan tertutup. Lalu ada immaturity atau inadequacy atau IM. Nah, sikap dan perilaku tidak dewasa, kurang dapat berkonsentrasi, perhatian singkat, sering melamun, gerak motorik kaku, pasif atau kurang inisiatif, mudah dipengaruhi, sering mengalami kegagalan dan ceroboh dalam segala hal. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron, jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.